Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah khair, baik, insyaallah. Alhamdulillah, semua adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga berkah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengadakan Maulid Nabi sehingga umat Rasulullah bisa dikumpulkan. Dan ini merupakan salah satu ciri bagaimana Islam ini bisa bersatu. Karena dengan Islam bisa bersatu, maka menarik hidayah Allah dan juga pertolongan Allah, bantuan Allah SWT. Dan alhamdulillah saya merasa senang ya, bahagia dan juga terharu gitu. Karena bisa gitu mengumpulkan masyarakat 3 pulau ini. Pertama, satu ya, pendekatan kepada masyarakatnya. Kemudian juga bisa diayomi gitu. Yang sebagaimana disampaikan tadi tausiah kan, sebagaimana akhlaknya Rasulullah kepada manusia, begitu lembutnya beliau, begitu hikmahnya beliau menghadapi umat ketika itu. Nah, disinilah kita belajar ya, bagaimana bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat melihat perkataan perbuatan kita. Makanya ketika saya buat acara Maulid Nabi, biasanya saya panggil orang dari luar ya, habaib, ulama-ulama. Tapi kenapa saya panggil saudara Ustadz Ustam dari Mongkol? Karena saya ingin perlihatkan bahwasanya orang pulau itu bisa gitu untuk menyampaikan dakwah kepada siapa saja. Nah, ini motivasi saya. Dan insya Allah nanti saya akan coba juga kawan-kawan saya yang ada di sekitar pulau ini, biar beliau yang menyampaikan gitu. Karena dengan dakwah seperti itu, mudah-mudahan bisa diterima langsung dengan masyarakat dan menjadi motivasi masyarakat agar mereka juga kalau punya anak tuh supaya ustadz seperti itu ya. Memang diadakan setiap tahun Maulid atau? Alhamdulillah, kami setiap tahun mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, pokoknya hari-hari besar Islam. Itu selalu saya usahakan saya adakan. Walaupun mungkin bulannya kelewat gitu kan. Kayak sekarang kan bulannya udah kelewat nih, bukan Rabiul Awal ya. Tapi karena ada semangat gitu ya. Kenapa kok saya nggak bisa? Ya, pasti saya bisa. Nah, itulah saya buat. Cuman waktu itu saya buat karena saya lihat waktu dulu gitu. Ya, karena waktu saya di bulan Rabiul Awal itu memang padat jadwal saya, sibuk gitu. Jadi belum bisa saya untuk mengadakan di kampung sendiri di pulau ini. Nah, jadi saya ambil di luar bulan Rabiul Awal ya. Tapi insya Allah ini juga akan menjadi hikmah bagi saudara-saudara juga gitu. Kenapa mengadakan Maulid Nabi di luar bulan Rabiul Awal gitu ya. Saya rasa ya inilah kehebatan Islam ya, tidak terlalu fanatik gitu, tapi dengan kita memperingati Maulid Nabi SAW, insya Allah Allah akan berikan keberkahan buat kita. Nah, ini sebenarnya bantuan dari Allah juga ya. Allah yang menggerakkan mereka semua. Karena saya banyak di grup itu saya share ya, bagaimana acara ini bisa terselenggara dengan baik dan memuaskan ya. Karena yang namanya masyarakat ya, yang diutamakan adalah it'amu ta'am, memberikan makan. Nah, ini saya usahakan sebelum saya buat acara itu, yang saya pikirkan bagaimana orang-orang yang mau bersedekah itu bisa terkumpul gitu. Ini mengumpulkan bukan seminggu 2 minggu, 3 hari mau acara terkumpul semua. Itu pun saya walau alam bisawab ya, ada aja gitu. Yang pertama ya ini saya ucapkan ya kepada para donatur. Yang pertama dari Masjid At-Taubah, Puskopkar, beliau yang mensupport ya, namanya Pak Ayub, beliau ketua yayasan Masjid At-Taubah kalau nggak salah ya. Kemudian juga Pak Haji Indra, Pak Haji Indra Pajarau, beliau juga ikut mensupport bagaimana terselenggara acara ini dengan ya memberikan aqua dari 212 mat, yang alhamdulillah masih ada di Sagulung. Jazakallah khairan Pak Haji dan Pak Haji Ayub ya. Dan juga ada yang spesial lagi dari Singapura ya. Ini mensupport, pokoknya beliau selalu mensupport memang ya, terutama Pak Haji Muhammad Rafiq ya dan keluarga ya. Kita doakan semoga usahanya lancar terus, berkah
dan cepat mendapat keturunan dari anak yang baru nikah kemarin. Satu lagi dari Pak Haji Hanifah ya. Pak Haji Hanifah juga termasuk mensupport ya dalam acara ini. Beliau juga bersodakoh ya untuk kegiatan kita ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya selalu diberikan perlindungan, keselamatan, dan juga yang sakit ya, yang sakit semoga cepat disembuhkan. Karena ya beliau nih dengan saya udah seperti keluarga gitu. Yes. Dia setiap ini suka datang dari Singapura ke Batam. Memang awalnya ya, saya sebenarnya nggak ada cita-cita untuk lama di Pulau Gara, nggak ada sebenarnya. Sebenarnya saya itu mau 1 tahun aja selesai gitu, karena waktu itu donatur ya, minta 1 tahun aja di sini. Tapi melihat keadaan yang memang luar biasa ya, keadaan imannya, keadaan amalnya, mereka memang belum bisa mempertahankan imannya gitu. Dan juga banyak juga yang belum mengerti tentang syariat agama Islam. Mereka hanya baru kenal Islam aja. Nah, ini yang bikin saya, motivasi saya untuk selalu berjuang ya, sampai apa yang saya inginkan itu, yang mungkin saudara-saudara kita pejuang-pejuang dalam dakwah ini menginginkan bagaimana setiap laki-laki ini ya, yang balik, yang anak-anak, mereka ini bisa sholat berjamaah di masjid. Ini lagi diupayakan sama saya. Memang 5 waktu mereka belum bisa, tapi sholat Jumat baru bisa terlaksana. Alhamdulillah. Selama 10 tahun berjuang di sini, alhamdulillah bisa juga mengumpulkan 1 saf, 2 saf, 3 saf. Sampai ini 2022 tadi ya, sholat Jumat udah nggak muat lagi dalam masjid, di teras-teras tadi. Nah ini memang yang namanya kita berjuang ya, satu itu ya, jangan putus asa dan juga terus bersemangat, karena kita ada cita-cita ke depan. Itu yang pertama, ingin supaya laki-laki semua berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, bagaimana setiap wanita ini mereka bisa menutup aurat. Nah di sini udah ada beberapa orang yang istiqomah, bahkan ada yang pakai cadar ya, istiqomah. Mereka memakai jilbab, tapi belum semuanya. Nah ini saya ingin di Pulau Gara ini semua nih perempuan ini menutup aurat dengan sempurna, sehingga penduduk langit itu melihat ada cahaya yang berjalan ya, karena mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kayak di Temboro gitu ya Pak Ustaz? Ya insya Allah. Kemudian yang ketiga, saya ingin setiap rumah ini ada anak-anak yang menghafal Quran atau hafiz Quran, hafizoh. Dan juga saya ingin bagaimana nanti di pulau ini ada yang betul-betul bisa membantu saya untuk membantu mengajar anak-anak di sini. Karena kalau sendiri memang ya begitulah kemampuan saya. Tapi kalau ada kawan-kawan yang siap untuk mengajar di pulau, berjuang di pulau, saya yakin ini Pulau Gara Bertamlingka ini akan cepat majunya dalam agama gitu ya. Nah ini saya lagi persiapkan. Alhamdulillah masjid sudah ada, madrasah sudah ada, pondok tahfidz sudah ada, tinggal kita mencari guru pembantunya saja. Nah, karena saya niat saya insya Allah mudah-mudahan tercapai gitu kan ya. Ada masjid yang besar untuk bisa menampung 3 pulau ini ya. Kemudian juga nanti ada pondok-pondok pesantren ya. Dan juga ada sekolah-sekolah agama di sini. Dan kalau bisa mudah-mudahan anak-anak dari sini tuh bisa menjadi ulama-ulama yang akhlaknya mulia, yang dia juga bisa berdakwah kepada keluarga-keluarganya. Nah, ini wallahualam mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kesehatan, sehingga apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan ini bisa berhasil. Nah itulah motivasi saya, kenapa saya bisa lama di Pulau Gara sampai 15 tahun saat ini. Beneran nggak dulu di sini nih ateis? Belum Iya. ada agama sama sekali? Kalau agama sudah ada, cuman mereka belum tahu pengamalan agama tuh gimana, baru namanya aja. Itu Islam sudah masuk? Islam sudah ada waktu saya pertama ke sini, karena sudah ada guru-guru ngaji sebelum saya sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Sebelum saya itu ada 4 guru yang pernah ke sini, cuman mereka nggak betah gitu menghadapi masyarakat di sini kan. Baru saya lah mungkin di sini yang mungkin paling lama ya untuk bisa berdakwah kepada masyarakat di sini, mulai dari nol ya. Sampai sekarang mereka sudah ada keyakinan kepada agamanya dan mereka bisa mengamalkan agama dengan sempurna insya Allah. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, Siap. mau menetap di Pulau Gara atau bakal balik ke Jakarta? Ya ini kita lihatlah ke depan ya, karena cita-cita saya belum tercapai ini, mewujudkan bagaimana masjid ini penuh dengan jemaah yang perempuannya bisa menutup aurat dan ada anak-anak yang bisa hafal Al-Quran.
Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan saya kekuatan bisa mencapai itu semua ya. Kalaupun saya mau pulang ya, saya mau pulang ke rahimakumullah aja lah pulangnya. Oh, berarti dengan kata lain Pak Ustadz tuh udah betah sekali di sini ya, nggak mau lagi balik ke Jakarta ya? Ya, ke Jakarta yaitu Cuma tempat jalan-jalan. kelahiran ya. Ya, di Jakarta juga sebenarnya dibutuhkan karena memang di Jakarta itu dulu pernah saya bina ya, di Jakarta itu sampai saya diberikan madrasah sudah jadi ya, cuman karena saya ingin menikah, akhirnya saya merantau lah ke Batam. Tapi setelah saya tinggalkan lagi udah nggak ada lagi tuh. Nah, ini saya khawatir juga gitu karena di sana juga ada orang tua kan, ada keluarga. Ya walau alam lah nanti gimana kedepannya, yang penting hari ini kita jalankan aja dulu ya. Kalau memang target bisa tercapai alhamdulillah, kalaupun nggak tercapai ya mudah-mudahan Allah kabulkan ya niat saya ini, mungkin bukan melalui saya atau mungkin pada dai-dai yang lain atau ustadz-ustadz yang lain yang mampu berjuang di sini gitu. Karena memang ya kita hidup ini sebenarnya banyak yang dibutuhkan gitu. Kalau kita lihat ya di pulau-pulau yang terpencil yang jauh-jauh itu sangat sekali dibutuhkan dai-dai yang betul-betul ikhlas berjuang. Ini ada banyak pulau lagi sekarang. Banyak sebenarnya ya. Cuman ya itu dia. Karena nggak semua orang itu bisa berdakwah yang bisa menjadikan contoh kepada masyarakat, itu yang susah. Kalau ilmu banyak, tapi untuk menjadi uswah, untuk menjadi contoh kepada masyarakat ini nggak banyak. Nah inilah saya mau mencoba untuk diri saya khususnya. Saya ingin menjadi diri saya ini diri yang terbaik gitu untuk di depan masyarakat ataupun di mata keluarga atau apalagi di mata Allah ya. Saya ingin betul-betul menjadi yang terbaik lah sebagai hamba Allah dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di sini. Ya mudah-mudahan ya alhamdulillah memang di sini sudah banyak ya yang saya tarik untuk bisa ikut keluar dakwah ya, menjadi dai-dai Allah. Malah saya ingin semuanya itu menjadi dai-dai Allah. Karena nanti kalau mereka udah menjadi dai Allah, menjadi dai, mereka akan tanggung jawab pada agamanya itu betul-betul ada dalam diri mereka. Oke Pak Ustadz, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.